Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Iya. Nah, Mail ada komentar nggak tentang yang kita omongin sebelum Mail masuk tuh? Jadi, menurut Mail gimana dengan orang yang, dikit-dikit atau dengan melihat dia kayak mood swing lah, terus bilang bipolar, menurut Mail tuh gimana tentang fenomena kayak gitu? Eh, Mungkin kalau saya berpikir, saya sebenarnya bukan orang yang bangga sih, dalam artian bukan orang bangga yang orang terus self diagnose bipolar terus senang tuh. Saya terkadang Hmm. mikir sih kayak apa sih yang spesial dari bipolar tuh, nggak enak banget istilahnya. Hmm. eh, Mood swingnya itu terkadang lebay banget gitu kan, bener-bener sampai terkadang fungsi itu sampai terganggu gitu kan. Itu tuh jadi belajar nggak enak, nonton film nggak enak, ngegame juga nggak enak. Itu tuh nggak ada asiknya gitu loh. Tapi kalau menurut saya tuh kalau misal eh, apa ya, itu tuh eh, kalau saya sebagai dokter tuh saya berusaha kasih edukasi masalah tentang diagnosis pasien, dalam artian pasien itu Hmm. biar tidak biar tahulah apa sebenarnya pasien itu sakit apa. Terus misal nanti pasien itu apa namanya mau cari informasi tuh dia tahu cari informasi mulai dari mana gitu loh. Kan sekarang media edukasi banyak ya. Takutnya nanti Hmm. pada saat saya nggak kasih edukasi, dia tuh cari 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 edukasi untuk penyakit lain yang bukan penyakitnya dia gitu. Nah, Hmm. tapi kalau di psikiatri itu saya agak kurang tahu gimana bagusnya, dalam artian memang harusnya itu diagnosis itu hanya untuk dokter dan pasien aja, bukan untuk orang lain. Bahkan kalau Nah, saya pun tidak akan kasih diagnosis ke keluarga saya kok saya belum siap gitu loh. Kalau saya masih belum, kalau saya belum siap pun saya juga nggak akan ngomong ke orang-orang kalau saya itu actually bipolar gitu loh. Gitu aja sih. oh iya, kamu akhirnya keluarga udah tahu? Ya akhirnya udah tahu, akhirnya sudah tahu, saya Oke, oke. sudah cerita kalau memang saya baru pengobatan gitu kan. Mungkin beberapa teman juga udah ada yang tahu, mungkin nggak semuanya, tapi beberapa, Hmm. beberapa ada yang tahu. Terus ya, ya gitulah. Keluarga ya, yang penting keluarga udah tahu sih, sudah tahu. Kamu kenapa Eh, mutusin ini? Mau akhirnya open ke keluarga? Gimana? Kamu apa ya? Kapan kamu akhirnya mutusin untuk open ke keluarga dan alasannya kenapa? Kemarin tuh agak complicated sih sebenarnya karena ya perlu ada konflik Hmm. di keluarga. Akhirnya saya buka kartu itu karena Oh, oke, oke. iya Ya. karena saya di pihak yang disalahkan gitu. Jadi saya buka kartu akhirnya. Sebenarnya bukan open karena ingin open, tapi Ah, karena ada sesuatu. Jadi saya harus harus saya bukan membeberkan, saya harus kasih tahu kalau memang saya itu ada masalah gitu. Gitu sih. Makasih banyak ya Mas Mail udah mau cerita dan sharing ke kita gitu dan juga ke teman-teman Iya. yang lain sih. Ya pokoknya Eh, sih sebenarnya nggak enak sih jadi bipolar tuh nggak enak. Tapi ya asal 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 mau berubah sih, insya Allah bisa sih. Saya sih berharapnya, saya nggak tahu ya gimana ya dokter dokter Dimas ini, kira-kira kalau bipolar tuh bisa sembuh apa enggak ya, kita wah, sebagai penyandang itu apakah kita bipolar terus menerus, atau mungkin setelah selesai ya. pengobatan kita bisa dianggap oh ya udah kita udah bukan bipolar lagi gitu. Kayaknya Ya, asik terima untuk kasih Mail dibahas buat itu. bridgingnya ya. Bridgingnya Iya. ciamik banget. Ya, kayak kalau kayak gini gue harus panggil dosen gue deh. Call a friend, call a friend. Aduh, gimana sih? Hmm. Jadi sebenarnya nih yang namanya eh, gangguan mental itu sama kayak sakit DM, sama sakit, Hmm. sakit darah tinggi gitu kan ya. Kebanyakan tuh memang terkontrol gitu kan ya. Yang pertama perlu diperhatikan, kecuali memang
dia itu adalah episode pertama gitu. Kalau misalkan episode pertama tuh maksudnya baru pertama kali pernah kayak gitu gitu kan. Kalau misalkan terkadang kalau misalkan yang episode pertama itu tadi baru pertama kali kayak gitu, eh, kalau misalkan nanti setelah diterapi tadi kan Mail bilang sampai 6 bulan gitu ya, dia diobservasi ternyata tidak muncul-muncul episode lainnya dan terkontrol juga dari stressor dan segala macamnya, kemungkinan untuk pulih ya kita mengenalnya pulih ya bukan sembuh, kemungkinan untuk pulihnya itu lebih besar gitu dibandingkan jika nantinya akan ada episode-episode lain yang berulang gitu. Nah, cuma kan memang kalau misalkan uniknya gangguan mental di sini ya karena faktor biopsikososial tuh sangat mempengaruhi gitu. Tadi yang udah Mail bilang itu juga bisa dijadikan bahan juga ya bahwa nggak cukup obat doang gitu, farmakoterapi itu nggak cukup gitu, tapi juga butuh psikoterapi ataupun konseling gitu, maksudnya itu juga perlu dibereskan ibaratnya gitu. Jadi memang biopsiko dan sosial tuh berperan penting. Nah kalau misalkan nanti dia minum obat udah rutin, tapi ternyata coping dia terhadap masalah belum baik, atau misalkan penerimaan dari keluarga juga belum baik, jadi stresornya ada, copingnya dia juga belum baik, ya episode itu akan muncul lagi gitu, either itu manik ataupun depresi gitu. Dan ketika episode itu muncul lagi, nah kemungkinan untuk benar-benar total recovery itu biasanya akan berkurang gitu. Maksudnya nggak bisa diusahakan, tapi kita lihat lagi ke depannya nanti gitu bagaimana respon dia terhadap pengobatan dan lain sebagainya gitu sih. Dan memang nah ini yang sangat penting banget nih tadi, pengobatannya tuh nggak cuma sebulan, maksudnya nggak cuma sehari 2 hari 3 hari itu selesai ya. Makanya tadi kenapa diingatkan lagi bahwa ya setiap diagnosis itu punya tanggung jawab yang besar juga ke depannya gitu. Karena lihat aja Mail aja udah sampai 3 tahun yang lalu gitu mengalami gejalanya, terus sampai sekarang pun masih berobat gitu, masih tetap kontrol rutin ke psikolog dan psikiater gitu. Maksudnya please banget teman-teman semua, kalau misalkan diagnosis itu nggak cuma buat keren-kerenan doang ataupun validasi atau yang lainnya gitu, tapi ya diiringi dengan terapi ataupun manajemen yang tepat gitu terhadap gangguan tersebut. Gitu. Berarti Kalau dari yang senjatanya berarti salah satu apa tuh ya pegangannya selain obat coping ya kalau dari penjelasan Dimas kan. Iya. Dan Bentar mungkin mau sebelum nambahin kayu, juga. bentar Mail tadi kan Mail bilang ke psikolog kan. Nah selama ke psikolog dan bukan psikiater juga, copingnya ada yang diajarin nggak? Dan yang Mail rutin lakuin ada? Nice. Ada sih, ada kayak misal kalau masih susah tidur disuruh coba teknik relaksasi, dicoba Ya. kalau teknik relaksasi ntar dicoba 2 minggu sebelum kontrol, kalau misal udah lancar dicoba meditasi. Terus meditasi itu juga bisa dipakai apa intinya kayak ditambah dengan tergantung agama sih. Kalau misal saya muslim disuruh coba baca Quran apa gimana gitu, tapi baca Qurannya sekaligus resapi maknanya gitu. Saya sambil dibaca ayatnya, itu juga salah satu teknik untuk coping katanya psikolognya gitu. Terus kalau misal saya kan ada preokupasi untuk berpikir negatif ya, apa ya namanya ya. Pokoknya ya pokoknya saya ada sesuatu lah, ada suatu gangguan di pikiran juga gitu kan. Saya juga cerita itu intinya sama psikolog sama psikiaternya. Kalau dari psikolognya sih katanya kalau misal ada pikiran seperti itu harus ada pep talk. Jadi misal ada pikiran buruk sesuatu harus ngomong di depan kaca. Sebaliknya misal saya tuh nggak berguna gitu ya, kamu udah jadi dokter, kamu sudah sekarang banyak orang yang sudah kamu bantu ya walaupun kamu nggak sadar gitu kan. Tapi emang itu pelan-pelan sih, dalam artian saya awal pep talk kayak gitu agak kaku, soalnya misal saya ngomong kayak gitu pun pasti diri saya juga ada backing up-nya, pikiran jelek itu ada backing up-nya, emang masa sih kamu udah manggil banyak orang, kamu dia ngebales mulu ya orang gitu kan. Terkadang pep talk-nya itu di counter lagi sama pikiran yang di counter gitu. Iya, terus habis itu di counter lagi sama pep talk lagi yang lain, katanya gitu kata psikolog, itu pelan-pelan mas emang gitu. Nanti kalau sudah biasa kayak gitu, nanti sisipan pikiran positifnya itu akan nutupi pikiran negatif yang
ada di pikiran katanya gitu sih. Ya sekarang juga udah Nice, nice. ya much better sih dibandingin yang dulu emang ya begitulah. No, no, keren, keren. Oh, Itu susah itu. iya sih emang susah. Tapi emang kata psikolognya gini sih, memang kok cuman coping aja tanpa farmakoterapi juga susah. Tapi kalau misal farmakoterapi Betul. tanpa coping kayak gitu, itu juga Coping. almost impossible gitu. Dalam artian eh, obat itu hanya memperbaiki apa ya biopsiko, misalnya psikologi yang ada di, misalnya apa sih neurotransmitter yang di otak, tapi apa ya Hmm. the way we think itu nggak diperbaiki gitu loh. Dalam artian cuman Iya. neurotransmitter yang itu aja yang diputus, cuman nggak sampai cara berpikir kita belum di rewiring gitu loh. Ini kayak gimana ya? Kayak kalau Oh. kata psikiaternya belum, cara pikirnya itu nggak diperbaiki ya sama aja bohong katanya gitu sih. Oke. Mungkin ini Mas Dimas lebih tahu lah. Oke. Ini Mail, ini akan komentar sebentar lagi psikolog. Nah, udah kayak calon psikiater kan sekarang psikolog klinis komentar. Yuk, silakan yuk nyambung yang tadi kalau yang mau nanggepin juga soal treatment. Oh, ini bisa di-mute nggak ya? Saya Sebenarnya mau jawab Gimana? konsulan. Apa? Di mute, Bisa Oh, mute nggak iya sih? ya. Ini mute saya aja Nggak nggak tinggal, apa-apa. apa-apa. ntar kalau butuh join, saya join lagi. Thank you, thank you, thank you. Caranya Terima gimana? banyak Boleh. ya, Mas. Iya, Makasih ya Thank you, Maya. thank you, Mail. saya tetap ikut kok. Selamat Iya, jaga, selamat bentar ya. jaga. Iya, iya. Assalamualaikum. Semoga aman. Semoga aman, amin. Yuk, Salam. salam. Yuk, Thank you. yuk. Wah, Oke. Ya. apaan tadi ya? Oh, sama kayak Dimas. Jadi Oh, kalau udah kan nih dari versi Dimas kan dari sisi psikolog nih. Jadi gimana? Apa tadi? Bipolar bisa bisa pulih full nggak? Terus menurut saya gimana? oke. Sebenarnya mungkin aku setuju banget nih sama pernyataan Dokter Dimas dan juga Mas Mail sebelumnya yang bilang memang nggak cukup sebenarnya memang farmakoterapi saja gitu. Memang membutuhkan juga psikoterapi juga gitu. Kenapa? Karena memang kan pada akhirnya gitu bipolar ini nggak cuman ya memang sebenarnya kan disebabkannya karena genetiknya, karena memang sistem neurotransmitternya gitu ya. Tapi memang pada akhirnya juga dipengaruhi juga sama pemikiran-pemikiran kita juga, mungkin yang tadi yang Mas Maila bilang tuh, misalnya pemikiran-pemikiran memang terpreokupasinya atau kitanya terpakunya sama hal yang negatif, atau juga memang ketika misalnya ada trigger tertentu itu juga kan akhirnya akhirnya memicu juga tuh akhirnya si bipolarnya gitu. Nah, sebenarnya kenapa perlu psikoterapi ini supaya kemampuan kita dalam menghadapi trigger-triggernya tadi juga semakin lebih jadi semakin kita lebih mampu gitu untuk menghadapi hal-hal itu. Kalau misalnya tanpa psikoterapi mungkin ya ketika ada trigger itu langsung tuh mungkin respon kitanya jadinya misalnya sangat depresif banget gitu, atau misalnya ketika kita mendapatkan keberhasilan tertentu kita jadinya benar-benar keadaannya manik banget gitu ya. Nah, tapi memang dengan psikoterapi ini jadinya ngebantu kita supaya kitanya jadi lebih ya bisa lebih mampu untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin ada di sekitar kita, dan juga menghadapi ya saat gejala itu muncul kita bisa gimana sih gitu supaya memang tadi gejalanya agak lebih menurun gitu. Misalnya kayak tadi jadi nggak bisa tidur misalnya, misalnya pakai terapi relaksasi gitu, atau misalnya kalau misalnya kalau misalnya tadi Mas Maile bilang pada saat lagi banyak pemikiran-pemikiran negatifnya, memang sama psikolognya diajarin juga tuh gimana sih caranya untuk mengubah pemikiran-pemikiran itu, mengcounter pikiran-pikiran itu supaya akhirnya pengaruh juga ke perasaannya, jadinya juga jadi lebih netral lagi dibandingkan sebelumnya yang mungkin ekstrem banget gitu. Kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah bisa sembuh atau enggak, setuju juga sama Dokter Dimas sih, memang kan benar sih mirip kayak penyakit DM gitu ya, hipertensi gitu. Jadi memang fokusnya adalah gimana caranya supaya kita bisa hidup berdampingan dengan masalah kita itu, masalah bipolarnya tadi. Gitu tujuannya jadinya lebih ke sana sih sebaiknya gitu, bukan ke fokusnya gimana sih cara supaya sembuh gitu ya. Seperti Nice. Gimana? Mau nambahin, jadi kayak yang apa namanya baru dikasih tahu nih sama guru saya tuh bahwa
ibaratnya nih kalau misalkan kalau disandingkan dengan penyakit fisik nih ya, maksudnya kayak batuk pilek dan segala macem, farmakoterapi, obat-obatan untuk bipolar dan lain gangguan mental lain tuh ya ibaratnya kayak obat yang kita minum gitu. Tapi untuk psikoterapi itu tuh berfungsi untuk menguatin imunitas kita, ibaratnya kayak gitu. Jadi diharapkan nanti ketika memang imunitas kita tuh udah kuat gitu kan, ya nantinya ketika mau ada stresor apapun datang, kan kayak hidup nggak mungkin nggak ada masalah kan, pasti akan ada aja masalah apapun itu gitu kan. Jadi nanti ketika memang permasalahan itu datang, ya imunitas kita udah kuat gitu, sehingga yang tadi Ayu bilang tidak perlu sampai apa ketika ada datang ya nggak sampai depresi banget ataupun manik banget gitu. Jadi ya itu psikoterapi sama farmakoterapi itu penting untuk penanganan dari bipolar itu sendiri gitu. Benar-benar banget. Gimana Mas tadi? Dan juga mungkin mau menekankan ini juga ya Mas ya, yang tadi kata Dokter Dimas dan juga kata Mas Mail, yang memang benar-benar butuh proses gitu. Nggak bisa cuman kayak sebulan 2 bulan minum obat dan sebulan 2 bulan psikoterapi udah langsung ya udahlah gitu. Maksudnya saya udah cukup dengan ini saja gitu, nggak cukup kayak gitu aja. Dan juga memang psikoterapi itu kan kita diajarkan teknik-teknik baru ya, dan memang teknik-teknik baru ini juga nggak cuman sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan dipraktikin, jangan cuma kayak gitu tapi memang ya terus menerus gitu, itu harusnya jadi habit kita juga gitu dalam menghadapi situasi yang baru. Nice. Dan dapat ini juga nggak sih, dapat insight baru juga nggak sih? Kadang kalau misalkan dari psikoterapi tuh apa yang pernah aku ikutin tuh kayak ngerasa bahwa bisa ya kayak gitu ya, bisa kayak gitu ya. Jadi kayak dapet satu pandangan baru gitu dari yang sebelumnya mungkin kita nggak pikirkan gitu, dan itu dapat dari seorang yang memang profesional terhadap hal tersebut gitu. Yeah. Jadi itu juga kadang mempengaruhi bagaimana kita berpikir atau mempersepsikan sesuatu gitu yang nantinya bisa ngebantu kita juga dalam mengcoping suatu stresor yang akan datang gitu. Benar-benar. Ini komentar dari Andin Panas. Obat hanya menunda masalah, bukan menyelesaikan masalah. Eventually harus menghadapi masalahnya satu persatu. Iya, benar. Gue mau ngomong agak mundur dikit ya dari asesmen deh, dari diagnosa deh. Ini untuk gangguan lain dulu ya. Jadi suatu kali teman psikolog pendidikan malah gitu, dia cerita tentang gimana idealnya mendiagnosa autism gitu. Terus dia bilang, Ri, kalau di luar itu, kata dia kan dengan sangat antusias, di luar itu tuh kalau diagnosa autis itu lama seminggu datang ke tempat ke klinik gitu ya, observasi, orang tua ditanya, udah gitu tahu nggak apa yang harusnya dilakukan gitu kan, karena autis kan gangguan perkembangan gitu kan, foto citra otak. Nah jadi gue pribadi sih dulu mikir gini ya, ini aturan gangguan mental tuh kenapa asesmennya nggak sampai situ ya? Iya sih, MRI, tapi MRI mah gue nggak tahu ya, tapi kalau gue kan biasanya kalau lihat jurnal trauma tuh yang fMRI itu yang ada berwarna, jadi kelihatan gitu loh masalahnya di mana gitu kan. Jadi ya kita belajar otak dikit-dikit gitu. Jadi kalau buat gue pribadi keren banget, asesmennya jadi bagus sekali, jadi valid ketika sampai ada foto citra otak gitu kan. Karena kita harus jujur juga kan, selama ini diagnosanya dari mana coba? Dari observasi perilaku kan, ya kan? Kita punya set checklist gitu ya, kriteria gangguan, terus sambil wawancara sama klien sama keluarganya baru deh. Tapi kan itu tuh observasi wawancara. Nah, gue lagi bilang foto citra otak. Kenapa? Karena terutama bipolar kan gangguannya ini katanya biologisnya kenceng gitu kan. Jadi itu ya mau gue bilang sih. Jadi ya gue agak ngebayangin kali-kali gitu ya di masa depan asesmennya, penentuan diagnosanya sampai situ udah nggak ada alasan valid gitu. Kedua iya dong, treatment nih. Jadi teman-teman tahu nggak waktu ini zaman S1 ya, waktu belajar psikoterapi deh gitu ya, tahu nggak teman-teman, kami psikolog itu sudah tahu, sudah nggak kaget ketika untuk gangguan cemas gitu kan, fobia bisa pendek, gangguan cemas itu tuh bisa months gitu, bisa bulanan, bisa tahunan, itu tuh kami biasa nggak kaget. Oke, apalagi untuk gangguan berat bertahun-tahun tuh berapa tahun? 10 tahun kali, bisa 15 tahun, 20 tahun, dan itu dia masih judukin pala di tembok. Itu guyonannya ini psikoanalisa gitu.
Saya udah terapi 20 tahun tapi masih bikin pala di tembok aja gitu. Gitu. Jadi teman-teman nggak bisa expect kalau teman-teman memang ada kondisi khusus gitu ya, apalagi terdiagnosa gangguan tertentu, itu expect sebentar nggak bisa. Balik mengulang nekanin kata-kata Dimas, diagnosa itu perlu diiringi dengan tanggung jawab untuk commit treatment. Itu sih teman-teman. So don't expect bakal cepet. Apalagi kalau pakai obat gitu kan ini ya gue mau bilang trial error apa nggak ya? Maksudnya dan Mail 6 bulan ya, ditesnya 6 bulan kan, nyobatnya pas nggak gitu kan, habis itu baru dievaluasi loh ya, belum berhenti. Makanya tadi gue nanya rencananya gimana, oh enggak, habis itu yang MPI dulu baru nanti dievaluasi perkembangan gitu kan. Jadi you can expect sebentar. Nah terus 3 yang mau gue komentarin, kalau gue nganggap gini nih, bipolar itu tuh kondisi bawaan. Paling tidak sampai sekarang ya kan. Penelitian yang ada kan bilang bahwa bipolar itu ya udah, kalau didiagnosis bipolar means minum obat seumur hidup kan, katanya gitu penelitiannya ini. Tapi nggak tahu kalau penelitian baru keren-keren gitu kan bisa sembuh, ada obat paten atau teknik terapi manjur, nggak tahu, pengetahuan berkembang. Tapi ya gue nganggap bipolar itu kondisi bawaan. Nah kalau dipandang kondisi bawaan, teman-teman bisa mikir gini nih perspektifnya nih, sama aja kayak orang punya sakit mah, gue ada bawaan jantung, pertanyaannya adalah bisa sembuh apa tidak. Nah seorang psikiater dalam seminar yang gue pernah ikutin dulu, jawabannya adalah bisa tidak kambuh. Itu jawaban paling cerdas yang pernah gue denger ya. Jadi bisa tidak kambuh selama jaga stres, jaga pekerjaan, jaga teman, jaga istirahat, jaga makan, semua diberesin. Jadi judulnya bisa tidak kambuh gitu kan. Nah artinya kalau ya udah bawaan kali, maksudnya emang udah pabrikan, tanda kutip, sorry kalau agak kasar, ya organnya begitu dari lahir. Gue jantung gue lemah dari lahir, ya udah. Nah cuman mau nambahin nih, mumpung ada yang komentar tadi soal psikoterapi kan. Senang sekali ya, Mael tadi ngambil sesi psikoterapi juga kan. Kenapa? Tadi dia bilang fenomena di masyarakat kita nih, yaitu psikiater itu kan pasiennya banyak. Jadi mau cerita banyak-banyak nggak enak gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau psikiater dapat cerita dikit, ya udah. Ya gimana kan, ke psikiater sama dengan ke dokter gitu kan. Walaupun yang lama mah ada. Artinya gini, kalau psikolog memang waktu yang disediain itu lama. Nah makanya Mael ke psikolog untuk sesi counseling, bahkan psikoterapi. Nah, gue punya pandangan gini dari soal psikoterapi. Jadi sebenarnya kalau psikolog kan kalau assessment ya, itu kan ditarik sampai belakang ya. Ya kan, artinya SMA, SMP, SD, TK, pas kehamilan kalau perlu gitu kan, ada apa gitu. Nah, artinya yang mau gue bilang adalah gue mau nyambungin ke ACE nih. Nah, Ayu tahu ACE nggak, Dimas tahu ACE nggak? Adverse Childhood Experience. Gampangnya gini deh, pengalaman stres kronis, nggak sampai bilang trauma sih ya. Teori ini sih nggak bilang trauma, tapi bilangnya stres kronis terus-terusan masa kecil. Nah itu membuat organ-organ kita memang nggak tumbuh optimal. Kerusakannya tidak struktural sih, paling tidak bilangnya fungsional. Means jadi lebih rentan, mudah ke trigger. Kita jadi mungkin lebih sumbu pendek, lebih mudah gampang cemas. Mungkin ya, gampang annoyed gitu ya, karena memang organ kita terpapar hormon stres gitu kan, akhirnya berkembangnya nggak optimal. Nah ya mau gue bilang, psikoterapi yang dalam gitu sampai sikap-sikap yang dulu let's say trauma gitu ya, itu sih nah itu bisa memperkuat organ bahkan gitu. Nah makanya gue percaya orang yang jalanin psikoterapi yang dalam gitu ya, nyembuhin trauma-trauma masa lalu, itu tuh badannya kuat, bukan cuma mental gitu. Nah artinya ya mau gue bilang nih, hipotesisnya ya, hipotesis gue sampai sekarang adalah nggak cuman teman-teman lebih imun gitu terhadap stressor, terhadap trigger, tapi teman-teman juga secara fisik tuh lebih strong gitu, lebih tidak mudah sakit gitu. Lebih lebih kuat aja ngadepin hidup. Bahkan mungkin tanpa teman-teman harus effort banget coping. Kenapa? Karena dalamnya juga dibenerin. Kalau coping kan kita harus menyengajakan diri begitu, ya kan? Yang kalau tidak dilakukan nggak terjadi tuh.
Iya kan, healing nggak terjadi efek healingnya. Tapi mau gue bilang kalau sampai teman-teman dapat sesi psikoterapi yang dalam, wah itu tuh gue rasa apa ya, ya bener sendiri deh semuanya deh. Hopefully itu ya organ-organnya tambah kuat gitu lah. Itu yang mau gue bilang tentang psikoterapi. Ah, Tapi yang terkait dengan assessment tadi, ya Mas, memang itu jadi tantangan besar sih dalam gangguan mental ya, betul betul. karena ibaratnya gangguan mental tuh penegakan diagnosisnya ibaratnya tuh yang paling abstrak dibandingkan dengan Iya, yang lain benar gitu. benar. Maksudnya kalau misalkan tipes ataupun dengue gitu kan, demam berdarah gitu kan udah kelihatan tuh hasil labnya, ini kita tahu nih tipes atau demam berdarah gitu kan. Cuma kalau gangguan mental seringkali memang sering diremehkan Remehkan. gitu, karena kayak ngapain kok pakai kriteria diagnosis kayak gitu doang bisa ngediagnosis seorang gitu, padahal ya tadi tanggung jawabnya besar untuk ke belakangnya untuk ikut manajemennya itu kan jangka panjang gitu kan, itu dia. Dan memang dari beberapa seminar yang udah gue ikutin memang juga bilang ke depannya memang pengen cari marker Ya, biologis ya. gitu untuk setiap gangguan-gangguan tersebut gitu. Jadi entah either itu mau pencitraan ataupun memang pemeriksaan laboratorium itu nanti supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih objektif gitu dalam penegakan diagnosis. Itu yang pertama. Terus tentang terapi tadi, oh ya, terkait dengan yang genetik itu tadi ya. Tapi tenang aja, meskipun memang bipolar itu genetik ya, maksudnya ada keturunan, peran keturunan dan segala macam, tapi bukan berarti ketika bapak atau ibu kita ataupun kakek nenek kita tuh ada Betul. yang bipolar terus kita udah 100% jadi bipolar ya, itu juga harus ditekankan. Beda di sini yang sudah pasti dengan yang berisiko ya. Setiap penyakit yang keturunan yang genetik ini, bedanya yang genetik dengan penyakit menular ini adalah kalau penyakit menular mungkin risikonya akan lebih besar gitu. Maksudnya kalau teman serumah kita batuk, kemungkinan kita batuk juga akan lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalkan emang genetik tuh bukan berarti ketika satu orang dari garis keturunan yang sama itu punya penyakit A, kita sudah pasti kena penyakit A. Tidak gitu, tapi berisiko iya. Nah, berisikonya iya tuh, terus apa yang menyebabkan muncul? Macam-macam. Misalkan ada stresor-stresor tertentu gitu yang menyebabkan dia memunculkan gejala tersebut. Apalagi tadi coping-coping terhadap stresornya juga masih belum baik gitu kan. Karena kan ya kembali lagi nih yang sering kita bahas-bahas di elaborasi sebelumnya, bahwa kita tuh nggak pernah diajarin sebenarnya bagaimana mengcoping stresor, ya kan? Kita nggak pernah diajarin, kita diajarinnya tuh ya kalau batuk gimana, kalau pilek gimana, tapi kita nggak pernah diajarin kalau misalkan lagi stres gimana sih, kalau lagi sedih gimana sih, kan gitu nggak pernah diajarin gitu. Jadi sekarang ini ya ya nggak apa-apa, kita menguatkan copingnya itu sendiri juga sambil nantinya menjadi lebih baik gitu. Iya, iya. Gue tau nggak lo, gue tuh pernah ini loh ke pikiran gitu ya, mau beli alat neuroimaging, biar nyebut ya, namanya emotif gitu, insight emotif. Dia tuh kayak apa tuh, kayak gini deh. Nah, kayak gini nih, warna putih gitu, ada 7 sensor. Nah, dia nanti bisa kelihatan di gadget gitu, grafiknya, grafik tentang stres, fokus apa gitu. Jadi iya, gue kepikiran pengen beli itu gitu kan. Terus nanti pretest post-test sebelum treatment, enak kan, valid kan, kayak gitu kan. Iya sih, jadi apa ya, kadang-kadang gue sih ngalamin ya ketika udah sesi, terus kayak kita sih itu udah baik gitu ya, tapi mungkin klien gak yakin gitu kan, apalagi keluarga, emang udah baik mas, iya kan. Jadi bener kata dia mas, penting nih kita punya pengukuran, nah gitu kan, yang objektif gitu. So iya sih, hopefully kedepannya perkembangan neuroimaging and so on itu jadi lebih baik gitu lah. Tapi itu ada loh mas, di RSJ Magelang ada psikiater itu yang kayak gitu. Jadi dia pakai alat brain imaging gitu, dan itu kayak ngelihat perubahan entah gelombang otak atau kayak gimana ketika pertama kali dia psikoterapi sama setelah beberapa kali sesi psikoterapi. Jadi dan itu terhadap fobia kalau nggak salah. Jadi kelihatan banget tuh. Jadi kliennya di situ tuh bisa jelas banget nih. Ketika awal kamu kayak gini brain wave-nya gitu. Nah, ketika beberapa saat psikoterapi tambah farmakoterapi kayak gini brain wave-nya. Jadi
dia udah apa ya, menunjukkan bukti objektif gitu perbaikannya Iya, gitu. Dan itu ini banget sih, meningkatkan kepatuhan pasien iya, juga kan, maksudnya atau klien gitu terhadap rencana kita gitu, kayak dia kayak usahanya dia selama ini tuh ya nggak sia-sia lah ibaratnya kan, kayak gitu kan. iya. Ya gitu Ini sih. jadi yakin gitu ya sama treatmentnya gitu kan. Itu pakai itu apa brand Betul. Wave to EG. Di sini adalah di sini Hmm. ada sih Jakarta tuh gitu lah. Ini bentar Hmm. nih baca ini apa. Ini lah itu nggak, itu tuh yang di Iya, komentar. pembahasan malam ini keren banget. Terima kasih Iqbal. Ya udah nimbrung aja. Kita mungkin bentar lagi. Iya, kalau ada yang mau tanya, tanya aja, please. Iya, Maksudnya jangan jangan ini, tanya aja kan, kolom komentar tuh terbuka iya lebar. benar. Mumpung ada 2 orang ahli Wih, super ini, jadi biar bisa dia iya lah. Atau kalau mau ikut live tanya juga aja, boleh tanya juga. aja. Oh iya, iya benar juga ya. Hah? Lu gue lupa nawarin di depan. Ikut Iya. apa? Ikut live, ikut Ikut live ikut apa? ngobrol berpapat. Ngobrol. Oh, oh, iya iya benar-benar. Kalau misalkan emang mau ikut live juga gak apa-apa ya. Iya. Benar-benar benar-benar. Ah, Ini open forum kok, iya, forum terbuka. iya. Tapi ngomong-ngomong hampir lupa. Selamat Paskah buat yang merayakan ya. Lupa gue. Iya. Terus teman-teman, iya Libur teman paling mau info nih teman-teman, kita juga di YouTube udah ada channel Elaborasa. Iya, udah diupload sampai episode sekian, so teman-teman bisa cari Elaborasa gitu aja. Kayak cuma satu tuh, namanya baru itu. Apa namanya? Jangan lupa subscribe, ya kayak biasa. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, episode sebelumnya, pengen lihat siapa ngomong gitu, udah di YouTube udah ada ya, gitu. Udah kita kumpulin di YouTube. Sip. Apa lagi ya? Ya udah sampai sini kita udah apa nih sejaman, so apa ya? Ya udah, ayo ada yang mau diomongin lagi nggak tentang bipolar sambil pelan-pelan closing? Kalau dari awal kan memang kita salah satu penekanannya adalah ya tadi ya, maksudnya jangan self diagnose gitu, karena memang kita saja profesional memang butuh butuh waktu gitu, butuh proses untuk mendiagnosa bipolar ini gitu. Dan juga memang ya ketika memang kita mengalami hal-hal yang mungkin mirip atau dengan yang kita baca, atau misalnya orang-orang bilang kita bipolar atau juga diagnosa-diagnosa lainnya, ada baiknya sih mendingan daripada kitanya juga sibuk mikirin itu sendiri dan tenggelam dalam pemikiran itu sendiri, ada baiknya memang segera temui profesional itu, supaya memang kita juga jadi lebih jelas tahu kita kenapa, kita juga dapat bantuan juga, supaya kita bisa nyelesain masalah kita dengan cara yang tepat juga gitu. Betul. Thank you, ayo. Dimas gimana? Ya itu sih, menekankan lagi, selain memang jangan self diagnose juga ya itu ya, kalau dulu kan di Spider-Man kan bilang every great power has a great responsibility ya gitu ya, ini every great diagnosis comes great responsibility gitu, yaitu untuk komitnya itu sih. Dan tadi Mail juga bilang bahwa punya bipolar tuh nggak enak gitu, punya gangguan mental tuh nggak enak, bukan cuma keren-kerenan aja, tapi gimana dia tuh bilang bahwa mau main aja nggak enak, nonton aja nggak enak, padahal itu kan kegiatan yang menyenangkan ya harusnya gitu, tapi itu malah nggak enak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan pernah yang namanya self diagnose gitu. Dan kalau misalkan emang ada nggak enak sedikit, daripada malah googling dan malah makin stres lagi, segera ke ahlinya gitu, mau itu psikiater atau psikolog yang tersertifikasi ya, maksudnya jangan yang abal-abal gitu, maksudnya kan kayak sering banget soalnya beberapa kali kasus kayak gitu kan. Nah, untuk konsultasi gitu, nggak ini kok, nggak apa namanya, worth it kok, maksudnya nggak sia-sia lah teman-teman tuh kalau misalkan meluangkan waktunya, energinya untuk mengetahui sebenarnya gue kenapa sih gitu. Ya kalau misalkan nggak kenapa-napa ya it's okay gitu, malah bagus kan. Kalau misalkan ibaratnya kayak gue udah demam 3 hari, gue COVID gak ya gitu. Setelah, jangan takut untuk malah tes COVID gitu, justru malah dites, karena ketika kita tahu kita nggak kenapa-napa ya bagus gitu, malah lebih tenang gitu, daripada kita malah terlalu larut dalam pikiran kita sendiri. Dan ketika memang sudah terdiagnosis ya jalani proses terapinya itu dengan baik, komit terhadap itu.
nggak bisa sehari 2 hari selesai terus sembuh, terus maksudnya berhenti berobat, nggak mau kontrol lagi, tapi juga harus terus-terusan. Karena yaitu kita memberesinnya ibaratnya nggak cuma sampah di depan mata, tapi mungkin sampah-sampah yang udah dulu-dulu ada yang tadi Mas Ari bilang, ditarik dari ke belakang bahkan sampai waktu kehamilan kita jadi janin gitu. Jadi ya bersabar, tapi kepulihan itu ada gitu. Iya. Udah. Thank you Dimas. Ayo, gua apa ya buat nutup ini deh. Tadi Mail udah buka ya bahwa apa gangguan mental tuh bisa dialamin sama siapa aja gitu. Nggak kenal mau gender kek, apalagi strata sosial kek, kecerdasan nggak ngaruh gitu kan. Jadi apa namanya, semua orang bisa ngalamin itu gitu. Oke. Apa namanya, itu satu sih, semua orang bisa ngalamin. Jadi ya apa ya, kalau ngerasa ada yang nggak nyaman ya udah cek aja, timbang googling nyari-nyari sendiri kan. Kenapa? Karena asesmennya itu apa ya, susah gitu kan dan butuh waktu. Nah, dalam hal ini juga kalau teman-teman apa ya, ada yang ngerasa sangat butuh diagnosa, maka teman-teman perlu ketahui bahwa nentuin diagnosa itu perlu beberapa kali gitu. Dan mungkin nggak cukup dengan ngobrol doang sama teman-teman perlu melakukan tes, mungkin apalagi ya, mungkin kita perlu ngobrol sama keluarga. So it really takes time gitu. Kalau teman-teman mengharuskan ada diagnosa gitu ya, tapi apa namanya, tadi Dimas ngomong lagi bahwa ya habis diagnosa kan gunanya buat memberikan treatment yang tepat gitu kan. Nah, maka kalau udah ada diagnosa keluar, nah cobalah untuk komit. Tadi Mael udah cerita apa ya, keren ya, maksudnya dia apa, treatmentnya lengkap gitu. Farmakoterapinya ada juga, terus copingnya juga dikejar gitu kan. Kadang-kadang kan gitu ya, paling malas kan mengembangkan pola gaya hidup sehat baru, kan paling malas gitu, bikin habit baru gitu kan, malas. Tapi tahu nggak teman-teman, iya sementara iya nanti kalau udah stabil dengan obat, nah maka yang menjaga kita stabil itu apa ya, si coping itu gitu ya. Dan nah ketika teman-teman jalan psikoterapi itu lebih jos lagi gitu sih. Jadi jangan lupa di diagnosa, komit ya, ini akan jadi perjuangan panjang gitu kan. Nggak usah ngerasa kayak apa ya, paling buruk, sementara gangguan lain juga gitu kok. Bener deh, gangguan cemas apalagi depresi itu tuh bisa tahunan. Kita tuh udah tahu ini nggak bakal sebentar. Tapi juga nah saya mau bilang bahwa teman-teman mari ganti gini deh, healing itu ya buat saya itu sama dengan kebebasan. Tadi Mael udah bilang betapa susahnya dengan kondisi bipolar gitu kan, main nonton, kayaknya dia suka nonton ya, sama nonton gak enak, keganggu, belum relasi gitu kan, kacau banget. Nah berarti apa coba, dia restricted kan gitu, dia tuh nggak enak kemana-mana, nggak enak ngapa-ngapain, hidupnya tuh nggak bebas. Nah bagaimana kalau teman-teman mendefinisikan ulang makna healing itu sendiri? So satu, healing itu buat saya pribadi adalah apa ya, healing itu sama dengan mengenal diri. Karena pas teman-teman sesi kan ditanya, makin tahu, oh iya pikiran ini ternyata jelek ya, ternyata yang bagus tuh begini kan. Kayak Dimas bilang, insight-insight baru muncul, ternyata dunia saya sempit nih, dunia yang saya tahu segini doang, ternyata luas banget. Artinya healing itu sama dengan mengenal diri. Nah kalau begitu, ketika dibilang pengobatannya bisa akan lama, teman-teman berarti akan apa ya, menjalani proses pengenalan diri lebih dalam, di mana saya yakin nggak semua orang milih jalan itu. Ya kan, ada yang udah punya anak, udah punya cucu kali, belum tentu dia kenal dirinya gitu. So teman-teman berkesempatan untuk kenal dirinya lebih dalam, dan itu kenal diri sama dengan kenal semesta, sama dengan dekat ke Tuhan. Saya selalu percaya itu ya. Satu, kedua, balik bahwa teman-teman healing itu tuh sama dengan bebas. Jadi kalau mau bebas, ke profesional gitu kan, punya support system yang bagus, ngembangin coping yang sehat, hadepin tuh masalah-masalah, dosa-dosa, sakit hati masa lalu, disembuhin. So teman-teman bebas, merdeka gitu. Sip. Mantap. Thank you. Ayo Dimas. Yeah. Salam buat Mail ya. Mail kalau masih denger, thank you. Semoga Mail dengar penjelasan tentang yang terakhir nih, treatment. So teman-teman mau bilang bahwa ternyata kita tuh lupa bulan depan itu enggak ya, 2 minggu lagi ya udah puasa gitu ya. Jadi ya kita memikirkan bagaimana teman-teman kita, termasuk kita pribadi, untuk break gitu kan elaborasinya,
kita ambil waktu jeda gitu. Kerja terus juga nggak bagus kan. Mungkin saatnya kita ambil jeda break. Nah, jadi di bulan puasa kita akan rehat dulu. Oke. So, jadi minggu depan adalah episode elaborasi terakhir. Ada Lydia, Dr. Lydia, ada Alvin, sama ada tamu spesial pakai telur. Teman-teman perlu lihat gitu kan. Iya. Jangan lupa nonton yang minggu depan, itu terakhir gitu kan sebelum kita break. Terus jangan lupa juga udah ada YouTube channelnya Elaborasa. Lihat ya. Dan subscribe, itu kita udah kumpulin semua episode. Itu harus. Belum semua ya? Baru 11 ya? Nggak bisa masuk ke nggak bisa masukin di kolom komentar ya YouTube-nya. Bisa. Ntar kita edit lah habis ini. Ya udah. Gitu teman-teman, thank you dari kita. Thank you Ayu banget. Thank you banget Ayu, thank you banget Dimas. Thank you Mail. Kasih banyak. Tetap ini ya, tetap berjuang ya, tetap healing ya. Anytime tanya aja kapan aja ke Dimas ya. Enggak. Mas Arya atau Ayu lah. Sudah gitu teman. Dua psikolog luar biasa. Thank you kalau gitu. Sampai jumpa di Elaborasa minggu depan, karena setiap rasa punya suara. Punya suara. Sampai jumpa. Dadah. Happy weekend. Dadah. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di Elaborasa selanjutnya.